Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama panitia Ramadan Masjid Al-Muhajirin pada hari ini Ahad tanggal 23 Ramadan 1443 Hijriah dan bertepatan tanggal 24 April 2022 akan menyampaikan laporan dan pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah yaitu Al-Ustadz Akmal Burhanuddin LC. Imam Tarawih Saudara Saiman. Pembaca sholawat Bapak Ustadz Muksin. Laporan yang kedua, laporan keuangan kegiatan Ramadan 1443 Hijriah sebagai berikut. Penerimaan sampai dengan tanggal 22 April 2022 sebesar 36.663.000 rupiah. Penerimaan pada tanggal 23 April 2022 terdiri dari total penerimaan sebesar 4.098.000 rupiah. Total penerimaan sampai dengan saat ini sebesar 40.761.000 rupiah. Untuk itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana mudah-mudahan Allah kabulkan segala niat dan maksudnya, dan terutama yang telah meninggal Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosanya. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang ke-23 ini Allah masih memberikan banyak hidayah kepada kita semua. Banyak kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Tinggal bagaimana kita menjaga kenikmatan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga sampai pada akhir hayat kita dan Allah hukumi kita wafat dengan keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah terkait dengan siapakah yang perlu kita taati setelah Allah? Ini pertanyaannya bagus juga nih ya. Siapa yang mesti kita taatin setelah Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira siapa, Bu? Masya Allah. Terus siapa lagi? Guru. Siapa lagi? Kayaknya udah tahu semua, selesai dan. Baik, kalau kita analogikan, pada saat kita di dalam rahim ibu kita, Allah mengambil sumpah kepada kita. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah mengambil persaksian dari kita
bukankah aku ini Tuhanmu, Tuhan kalian? Lalu kita menjawab, bala syahidna. Kita tidak menjawab dengan na'am, tapi dengan bala. Lebih kuat ketimbang na'am. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Maka pada saat kita menyatakan ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul Engkau sebagai Tuhan kami, maka ada konsekuensinya. Betul, Pak? Betul. Ketika Bapak Ibu pindah ke lingkungan RW 04. Ya, RW 04 nih ya. Di RW 04 ada ketua RW-nya enggak? Ada ya. Malam ini hadir enggak? Hadir, alhamdulillah. Ketua RW yang soleh insya Allah. Ketika ketua RW terpilih, dia punya aturan apa enggak? Punya. Ada tata tertibnya enggak? Ada. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai pendatang baru masuk ke RW 04, ketika ditagih ada iuran sampah, keamanan, nolak untuk bayar. Pak RW bertindak enggak, Bu? Bertindak. Siapa yang diutus? Keamanan, hansip kan gitu. Kenapa? Karena nggak mau bayar, nggak mau taat dengan apa yang ada di dalam tata tertib, aturan mainnya. Setiap bulan kita punya iuran untuk bayar sampah, kebersihan, dan keamanan. Begitu juga pada saat kita masuk ke sekolah anak kita. Maka pada saat anak kita masuk ke sebuah sekolah, siapa yang mesti diikutin? Aturannya sekolah. Bukan semau-mau kita kan? Dan di sekolah tentu punya kepala sekolah yang mengatur sekolah itu. Begitu juga ketika kita masuk ke masjid ini, Masjid Muhajirin. Ya. Ada aturan, ada tata cara, ya, ada kesepakatan yang dilakukan di masjid ini. Maka pada saat kita masuk ke sini, kita ikut dengan apa yang ada di dalam masjid ini. Punya ketua DKM nggak? Punya. Hadir malam ini? Hadir, alhamdulillah. Sehat walafiat Pak ya. Ketua DKM banyak. Alhamdulillah ketua DKM banyak, bisa ganti-gantian itu kan. Apalagi kalau merbotnya banyak gitu. Masjidnya alhamdulillah pas masuk wangi banget gitu kan ya. Itu salah satu yang diperintahkan Rasulullah SAW tuh. Ketika kita bangun masjid, jaga wa yunazzifuha wa yutayyibuha. Ya. Salah satu yang diperintahkan baginda Nabi, kalau kita udah bangun masjidnya, jaga kebersihannya. Ya. Kemudian di samping kebersihannya dikasih wangi-wangian. Ya. Jangan sampai, ini termasuk orangnya juga Pak, jamaahnya juga nih. Jangan sampai ketika masuk bau ketek gitu kan. Kira-kira kalau bau ketek sebelah kita betah nggak Pak? Agak. Makanya Rasulullah SAW perintahkan ketika masuk masjid itu yutayyibuha, pakai wangi-wangian. Supaya apa? Tetangga sebelah kiri kanan depan belakang kita itu betah. Ya, nggak kebauan. Jangankan di masjid, di rumah tangga aja suami laki bini kalau bau ketek Bu bisa perang gede nggak nih? Ya. Itu laki bini kalau di rumah, apalagi di masjid yang orang lain. Gitu. Nah oleh karena itu semua punya aturan, punya tata tertib dan punya pimpinan yang harus diikuti. Makanya ketika kita brojol ke dunia, keluar dari rahim kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, maka pada saat itu siapa yang mesti kita taati? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ati Allah wa ati Rasul. Maka yang paling pertama kita taati adalah apa yang menjadi ketentuan, menjadi tata tertibnya Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang masih mau hidup di dunia. Kemudian yang kedua siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau Allah turun langsung, wah selesai mestinya. Tapi Allah memberikan kepercayaan kepada baginda Rasulullah SAW untuk memimpin kita. Makanya selalu digandeng itu. Ati Allah wa ati Rasul. Taat sama Allah, taat sama Rasul. Tapi kiai saya bilang Pak, bagi kita yang penyakitan, itu taatnya ditambah. Taat sama dokter. Taat sama perawat itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu
obat yang mesti kita minum kayak apa. Berapa kali kita minum kita juga nggak tahu, mesti berobat ke dokter. Makanya itu guyonan aja kata kiai saya, kalau kita yang penyakitan ini taatnya ditambah, selain sama Allah dan Rasulnya ditambah taat kepada dokter. Untuk apa? Supaya menjaga kesehatan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qur'an menyebutkan ati Allah wa ati Rasul. Kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dua taat yang mutlak, nggak boleh enggak, mesti. Sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan statement kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku bakalan masuk surga kecuali yang nggak mau. Ibu-ibu mau nggak, Bu? Mau lah, itu kan. Apalagi ketika ibu-ibu mendengar hadis penghuni neraka itu banyak kaum perempuan. Makanya ketika Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, ibu-ibu senang banget, alhamdulillah. Berarti nggak masuk dalam hadis yang itu. Kecuali apa kata Rasulullah SAW? Illa man aba. Kecuali yang kagak kepengen masuk surga. Lantas sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih yang kagak kepengen itu ya Rasulullah gitu? Ya. Rasulullah SAW lantas menjelaskan, waman ata'ani, ya, sungguh siapa yang mentaati aku, dia yang akan masuk surga. Tapi ketika dia memaksiati aku, ya, menolak apa yang aku sampaikan, maka dia menolak untuk masuk surga. Makanya ini kesempatan bagi kita Bapak Ibu sekalian, ketika Allah perintahkan aqimus shalah, ya, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan bayarkan zakat, maka ini kesempatan bagi kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita masuk bulan Ramadan, menginjak malam 1 Ramadan, maka pada saat itulah kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka setiap bayi yang lahir, ya, ketika 1 Ramadan itu dia sudah wajib untuk membayar zakat fitrah. Ketika ada yang meninggal sebelum 1 Ramadan, dia tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Tapi ketika ada bayi yang lahir di akhir bulan Ramadan, ketika adzan maghrib berkumandang, dia nggak kena kewajiban zakat fitrah karena sudah masuk 1 Syawal. Ini kewajiban ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan ibu-ibu yang punya emas. Kalau yang punya emas banyak, Bu, ya. Ada Mas Jono, Mas siapa lagi, Bu? Yang sudah sampai 85 gram emasnya. Dari Ramadan kemarin sampai Ramadan ini 85 gram emas itu nggak pernah berkurang. Maka pada tahun ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya itu ketaatan yang mutlak. Lantas setelah itu baru kemudian Al-Quran menjelaskan setelah ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, ya, dan kepada pemimpin kalian. Pemimpin ini banyak levelnya, Bu, ya. Dari rumah tangga sampai yang paling tertinggi kepala negara. Kalau di rumah tangga berarti ibu-ibu taatnya sama siapa, Bu? Sama suami. Masuk ke dalam lingkungan, kita taat kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, dan seterusnya. Kita punya pimpinan-pimpinan yang levelnya berjenjang. Maka setiap aturan yang dikeluarkan selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala wajib kita untuk ikuti. Syaratnya itu. Selain Allah dan Rasulnya, ya, ketika Allah menyatakan wa ulil amri minkum, taatilah pemimpin kalian, maka ada syaratnya. Ketaatan itu harus dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau kalau kemudian ada perintah tahun ini kita nggak boleh tarawih lagi misalnya, nah itu kan melanggar ketentuan yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Siapakah yang melarang orang untuk beribadah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Ketika masjid sudah didirikan, nggak ada lagi yang berhak kecuali kalau memang ada sesuatu yang berbahaya buat kita. Di 2 tahun lalu, ya, menurut pakar kesehatan, itu ada virus yang namanya apa, Bu?
Itu namanya berubah-ubah ya. Sampai yang terakhir apa? Omikron ya. Besok-besok mungkin ada abinya. Gitu. Sekarang masih Umi nih, besok-besok ada abinya kali. Nah itu apa namanya? Kalau ada sesuatu yang mungkin bisa membahayakan, sesuatu yang menurut pakar kesehatan bisa membuat madarat bagi kita, kita ikuti. Tapi ketika itu melanggar dari ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, tidak perlu kita ikuti. Oleh karena itu, selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang mutlak, semua ketaatan kita kepada selain Allah dan Rasul sifatnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sama ketaatan kita kepada orang tua juga demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, wa qadara rabbuka alla ta'budu ya illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan, supaya kita berbuat baik kepada orang tua. Allah juga memberikan satu guidance ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau seandainya orang tua itu memerintahkan kita kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan, maka nggak perlu diikutin. Tapi kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita tetap gitu. Tapi ketika sudah memaksa kita untuk keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, nggak perlu diikutin. Ibu-ibu kepada suami juga demikian. Kalau suaminya memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ibu-ibu wajib untuk taat. Ya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan kalau seandainya ya aku boleh untuk memerintahkan sujud kepada selain Allah, maka aku akan perintahkan wanita-wanita itu untuk sujud kepada suaminya. Sayang itu kagak boleh. Ya, makanya Rasul tidak perintahkan. Ya, Mu'adz bin Jabal ketika kembali dari mana? Dari Syam, di mana di Syam itu pendeta-pendeta dan pastor itu sujud kepada umatnya sujud kepada pastor dan pendeta itu, kembali ke Madinah, beliau mempraktikkan itu. Ketika sampai ke Madinah, beliau sujud di kakinya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, Mu'adz ente ngapain gitu? Kata Mu'adz, ini yang saya temukan ketika ada di Syam ya Rasulullah. Mereka itu sujud kepada pendeta dan pastor. Kata Rasulullah, nggak perlu sampai seperti ini. Rasulullah SAW tidak ingin diperlakukan sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani memperlakukan pastor dan pendeta mereka. Nah, ikhwatal Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya ada satu etika yang harus kita pegang, ya, tidak boleh bermaksiat, tidak boleh menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan selama apa yang baik yang keluar dari pimpinan-pimpinan kita di level-level tertentu, baik dalam rumah tangga, tingkat rukun warga, rukun tetangga, sampai lurah dan seterusnya, selama tidak menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah, maka kita mengikuti apa yang menjadi keputusan beliau-beliau. Tapi ketika itu sudah menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk melakukan nahi munkar dan amar ma'ruf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.